Cadik Indonesia itu sudah ditemukan di India 500 tahun sebelum Masehi. Yang dengan demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa orang Indonesia lah yang mengekspor ke sana. Jadi, ada tambahan lagi. Baraya yang Kristen, pasti Baraya kenal sama kitab Satu Raja-Raja. Nah, di situ ada cerita tentang Raja Salomo yang mendapatkan emas, 400 talenta emas. Kemudian dia mendapatkan bulu burung merak, kayu cendana, rempah-rempah, dan sebagainya. Kombinasi antara emas, bulu burung merak, kayu cendana, dan kera itu lebih enak, dan gading ya, itu enak kalau ditemukannya di Indonesia. Ah, masa bisa begitu? Ya, saya juga bilang sama Baraya tadi bahwa saya tidak terlalu percaya tentang hal ini, tapi saya terbuka untuk ini. Berarti Nabi Sulaiman atau Raja Salomo itu punya hubungan dagang dengan kebudayaan Indonesia. Apalagi Raja Salomo atau Nabi Sulaiman pada waktu itu mendapatkan emas dari negeri yang disebutkan kaya akan emas. Di situ ya, di kitab Raja-Raja, dan tanahnya sangat subur. Ditambah kenyataan bahwa Nabi Sulaiman itu perjalanannya 1 tahun untuk sampai ke sana. 3 tahun disebutkan di sana, tapi para penafsir bilang maksud 3 tahun itu adalah 1 tahun dan nunggu angin dan lain-lain itu 2 tahun gitu. Jadi perjalanan 1 tahun. Apa kira-kira daerah yang jaraknya 1 tahun dari Israel dan punya tanah yang sangat subur, dan punya banyak emas, punya cengkeh, punya gading, punya kera, punya bulu burung merak, punya kayu cendana? Kira-kira sih harus Indonesia. Nah, sekarang kita datang ke Cina. Di Cina itu ada seorang Wancan. Dia menceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah terbiasa untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina. Kapan itu? Di masa dinasti Han. Dia menuliskan dalam bukunya, dalam catatannya yang diberi judul Hal-Hal Aneh dari Selatan. Dia menyebutkan bahwa orang-orang dari selatan itu diberi nama orang-orang Kunlun, yang datang ke Cina dengan kapal yang sangat modern, sangat canggih. Kapalnya, layarnya bisa diputer-puter, kayunya sangat kuat, dan lain sebagainya. Orang Cina tetap tidak mau berlayar sampai akhirnya berabad-abad kemudian mereka mengikuti dan kemudian memodifikasi konstruksi kapal yang ternyata diketahui sebagai kapal Jong Jawa. Oliver Wolter, seorang sejarawan, juga menduga bahwa sejak abad ke-5 Masehi, orang-orang Cina dan orang-orang India itu ketika berdagang, mereka tidak sungguh-sungguh berdagang, tetapi mereka menggunakan jasa orang-orang Nusantara. Maka dia sebut terindikasi kuat bahwa para pedagangnya, ojolnya, itu adalah orang-orang Nusantara. Nah, sekarang saya punya rekomendasi buku ini di Kred. Dia awalnya penasaran pas main ke Madagaskar, kok bentuk mukanya gini. Kemudian pas ngobrol-ngobrol, dia menemukan ada banyak kesamaan bahasa yang ia juga temukan di wilayah Nusantara. Maka setelah ditelusur-telusur,